Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Balik lagi nih di Live Pejuang Cuan bareng aku Rahel. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal ride the wave atau tren dan juga perputaran sektor di saham. Dan narasumber kali ini tuh nggak kalah keren dari yang kemarin-kemarin. Hari ini kita kedatangan Ibu Rita Effendi yang merupakan seorang investment consultant dan juga founder dari Indonesia Investment Education. Sambil nunggu Bu Ritanya join, aku mau jelasin dulu nih. Buat teman-teman yang belum tahu, Cari Cuan itu adalah platform tentang edukasi literasi finansial dan juga investasi. Jadi buat teman-teman semua yang baru mau belajar investasi, kalian harus banget nih belajar di Cari Cuan. Oh ya, make sure juga kalian nonton sampai akhir karena selain kalian bisa dapat insight yang banyak banget malam ini dari Bu Rita, bakal ada giveaway juga kayak biasa, yang caranya tuh gampang banget. Bu Ritanya udah join, aku invite dulu ya. Oke, halo malam Bu Rita. Halo malam, suara saya jelas ya? Jelas Bu. Oke. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Rahel, aku bakalan nemenin Bu Rita ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua yang ada di live ini malam ini. Mungkin boleh Bu Oke. Rita perkenalan dulu ke teman-teman semua. Iya, halo teman-teman para pencari cuan ya di sini. Iya. Saya Rita Effendi dan saya udah lama banget di stock market ini. Kebetulan memang saya adalah investment consultant dari salah satu sekuritas asing dan kita juga punya komunitas di mana komunitas itu kita juga ada edukasi setiap minggunya melalui webinar atau kadang juga saya sering mengadakan kayak edukasi melalui IG Live seperti ini juga. Jadi memang kita banyak sekali untuk membantu teman-teman retail agar bisa lebih istilah memilah-milah saham bukan karena ikut-ikutan tapi karena memang mereka tahu apa yang mereka beli. Mungkin kira-kira kayak gitu. Oke, thank you. Sebelumnya nih Bu, panggilannya anak Cirita atau Bu Rita ya? Saya tadi ada yang komen panggilnya Cirita. Ya, temen tuh sering manggil aku tuh cerita gitu loh. Mungkin kayak udah paket kali ya kalau misalnya kayak Ellen May kan dia paketnya sama Miss Ellen Iya, May. Kalau siapa tuh panggilan kok gitu ya. Mungkin ini udah iya. paketan dari teman-teman komunitas, teman-teman stock market, mereka suka sekali manggil aku cerita kayak gitu. Oke, kalau gitu malam ini aku panggilnya Cirita aja ya. Yes. Oke, mungkin hari ini kita bakal bahas soal ride the wave ya, atau tren dan juga perputaran sektor di saham. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik itu, aku mau minta outlook-nya dulu dong dari Cirita soal IHSG belakangan ini. Oke, kebetulan kalau IHSG hari ini, seperti kita tahu tutupannya nggak terlalu bagus ya hari ini, dan tutup di area 547, sepertinya kurang baik untuk indeks kita. Tapi kita masih ada harapan jika kita berhasil bertahan di support 6480 secara teknikal, itu masih ada potensi untuk mencoba resist di 6662 dan jika bisa berhasil di atas 662 bearish skenario ini akan tidak semoga tidak terjadi. Jadi kalau indeks ini kebetulan tutup di 6547 dan Dow Future seperti kita tahu tadi sudah minus 400 hampir 500 poin karena kekhawatiran akan penyebaran virus Omicron ini. Jadi kalau misalnya besok kita ternyata nggak bisa bertahan di area 6480 itu adalah titik yang sangat penting ya. Jika support 6480 kita tembus, maka pattern daripada IDX ini secara teknikal itu berpotensi membentuk head and shoulder. Kalau membentuk head and shoulder itu secara teknikal itu jadi kurang menarik ya. Itu berpotensi mengetes untuk support berikutnya di 6200. Semoga sih nggak terjadi. Semoga besok Dow Future-nya ternyata hijau dan market kita bisa bertahan di atas itu karena memang ini udah dekat sekali dengan window dressing, dekat sekali dengan akhir tahun di mana banyak sekali biasanya fund beli untuk mempercantik portofolio mereka melakukan window dressing untuk mengangkat harga-harga saham yang kebetulan ada di dalam portofolio mereka. Nah, itu sih yang kita harapkan. Memang secara teknikal outlook-nya kurang begitu bagus, tapi secara fundamental sebenarnya kita nggak begitu banyak perubahan yang berarti. Jadi sebenarnya secara fundamental kita cukup kuat ya
benar ya, dari data-data makro semuanya sangat mendukung. Cuma teknikal memang kurang begitu bagus lah. Tapi kita berharap ini hanya temporary, kemudian besok ada istilahnya ada perubahan tren, bisa bertahan di atas itu dan kita bisa membalik ke harga atas lagi. Oke, berarti support yang pentingnya itu di 6480 ya Bu, bener ya? Iya benar. Oke, mungkin nih sebelum masuk ke right to wave itu, mungkin kita bahas dulu nih, kira-kira strategi apa sih sebaiknya yang digunakan oleh para trader dan juga investor di saat IHSG itu bisa dibilang kurang bagus ya saat ini? Iya, agak sulit ya kalau sekarang ini indeksnya karena berubahnya cepat sekali. Jadi kalau untuk trader jangka pendek atau swing trader kita bilangnya, mereka biasa trader. Sekarang memang trader ini ada beberapa. Ada yang scalper. Scalper itu mungkin lebih benar-benar yang sangat-sangat pendek, hitungan berapa poin mereka ada kabur, atau boleh juga dibilang mereka hampir nggak pernah nginep ya kebanyakan. Kalau buat scalper ya biasanya nggak terlalu pengaruh ya, karena mereka main dengan tempo yang sangat cepat dalam jumlah yang besar dan profit yang sangat minimal, tapi mereka biasa mencari beberapa poin untuk kabur. Tapi untuk swinger atau mereka yang biasa simpen untuk jangka yang ada yang swinger yang jangka short term, yang jangka pendek, ada yang lebih panjang. Nah, untuk swinger ini mungkin harus dicari titik yang beli di area-area support. Jadi itu lebih risknya lebih rendah. Jadi kita tetap harus dibantu sama technical. Memang market seperti sekarang mau nggak mau technical ini sangat ngebantu kita untuk market yang perubahannya sangat cepat gitu loh. Kayak tiba-tiba lagi anak-anak trading, ada berita Omicron masuk nih, udah ada teridentifikasi atau terinfeksi mungkin. Lagi anak-anak naik, marketnya langsung turun. Nah, udah kayak turun gitu, kita harus jaga nih. Kira-kira kita masuknya udah ketinggian belum? Kalau memang udah ketinggian dan area supportnya masih di bawah, mungkin kita masih profit, kita bisa mengadakan profit taking. Atau kalau untuk beli, kalau memang kita belum punya posisi, tapi harga udah naik tinggi, sebenarnya harga udah naik tinggi, ya udah kita nggak usah kejar, atau tunggu dia pullback ke area harga VWAP atau harga rata-rata pasar. Jika harga rata-rata pasar itu, contoh ya, misalnya kayak tadi BRMS, pagi kan buka harga 120 ya kalau nggak salah tertinggi ya, 121. Nah kemudian dia pullback nih, turun lagi 118, 119. Kita cari harga rata-rata pada saat itu. Dan jika dia naik lagi sampai 120, tapi harga rata-rata pasar masih ketinggalan di harga 118, 119, kita antri aja di sana kalau memang kita niat mau beli. Tapi kalau memang kita baru rencana mau beli, ya udah kita tunggu kalau harganya udah sesuai di harga rata-rata atau dekat area support, kita baru beli. Jadi nggak benar-benar mesti nahan emosi sih sekarang ini loh. Nggak boleh kayak gerasak gerusuk beli, udah lagi ada yang menarik, misalnya ada berita langsung beli, itu memang ya saat ini memang sangat sulit karena penurunan indeksnya itu sangat cepat karena perubahan berita itu yang sangat kita agak ini ya, agak nggak pede gitu, kayak lagi enak, oh ternyata misalnya di Inggris mulai ada pembatasan sosial misalnya kayak gitu, ya marketnya langsung turun. Nah itu kita akan jadi nyangkut, atau kita belinya di atas jadi kemahalan. Jadi memang tipsnya adalah satu, kita perhatikan harga saham pada saat itu. Jika memang terlalu jauh daripada harga rata-rata pas pada saat itu, kita tunggu aja di bawah. Boleh ngantri, boleh juga enggak. Kita perhatikan kalau harganya udah sesuai, baru kita pasang bid. Tapi kalau misalnya harganya memang naik terus, ya udah biarin aja. Atau kalau tetap mau spekulasi masuk, kita masuk, tapi abis itu kalau misal marketnya berubah, anginnya berubah, atau ternyata ada seller, marketnya nggak kuat, ya udah kita mesti stop loss, jaga resiko. Itu mungkin yang paling paling mudah untuk saat ini untuk digunakan. Oke, berarti mungkin main aman aja kali ya untuk saat ini karena perubahan harganya cepet banget, jadi kita lebih baik Iya, main di support aja masuknya ya. iya, Oke. benar. Nah, mungkin kita mulai masuk ke topik hari ini nih, High to Wave. Iya. Sebenarnya menurut cerita itu apa sih perputaran sektor dan juga tren di saham tuh? Oke, mungkin aku ceritain dulu ya sedikit mengenai perputaran sektor ini. Jadi perputaran sektor atau rotasi sektor ini biasa terjadi di saham. Kalau biasanya kalau untuk investor asing atau investor
ini deh, banyakan sih kayak fund itu kita merefer ke Bloomberg Terminal. Di Bloomberg Terminal itu kita bisa cek namanya RRG. RRG adalah metode yang sangat luar biasa untuk melihat perputaran posisi saham dalam sektor atau perputaran sektor dalam IHSG. RRG ini sebelumnya dikembangkan oleh namanya Julius de Campanier. Aduh, namanya susah banget ya. Sejak 2011 itu kemudian diadopsi dan dimasukkan ke dalam terminal. Cara kerjanya RRG adalah membandingkan saham-saham yang benchmarknya saham-saham benchmark kemudian ditempatkan hasil pada 4 kuadran atau ada 4 sektor yang leading, kemudian ada yang weakening, ada yang lagging, ada yang improving. Nah, itu sebenarnya sangat membantu kita untuk menentukan kira-kira sektor apa sih yang sekarang lagi tren gitu, atau sektor apa yang berpotensi untuk menggantikan sektor yang sekarang lagi manggung istilahnya. Itu cukup membantu sih. Memang nggak banyak orang yang bisa dengan mudah akses ke Bloomberg terminal. Memang paling banyak sih aku lihat ada beberapa apa ya kayak komunitas atau yang berbayar menyajikan ini juga ya semacam ini. Tapi memang mungkin mereka sumbernya tetap sama dari Bloomberg Terminal atau untuk mencari rotasi sektor atau perputaran sektor itu tetap ambilnya dari RRG sih. Biasa kita panggilnya RRG, Relatively aku lupa nih judul ininya panjangannya apa, tapi biasa kita panggilnya RRG. Jadi itu biasa kita masuk dari kuadran yang leading atau yang saat ini lagi outperform. Leading, kemudian saham-saham yang paling kuat nih sekarang ini. Terus habis itu ada saham yang masih outperform tapi udah mulai lemes ya istilahnya, udah mulai kehilangan tajinya, itu namanya weakening. Kemudian ada yang lagging atau yang saat ini sangat nggak perform, sangat ketinggalan sahamnya, terlemah di sektornya, dan ini benar-benar yang ditinggalin orang. Kemudian ada juga saham di sektor yang improving itu mulai mau naik, jadi tapi belum terlalu kuat. Nah, itu biasanya kita suka nih di saham yang lagi di improving, karena kalau di improving kadang-kadang dia pindah ke leading itu lumayan, profitnya kasih cuannya lumayan. Ini untuk memudahkan kita mencari saham-saham yang akan memimpin di sektor atau sektor apa yang akan memimpin di habis ini. Misalnya contoh gini, kemarin itu kan sangat ramai sektor energi. Sektor energi ini boleh kita bilang lagi leading. Kemudian ternyata ada perubahan karena ada news perubahan adanya varian baru. Nah, sektor IDX Health atau sektor kesehatan yang tadinya mungkin ada di bawah yang di posisi lagging, dia mulai naik tuh ke improving saat ini walaupun dia belum benar-benar ke leading. Nah, itu kayak gitu cukup membantu kita. Mungkin kalau kita perhatikan ini adalah semacam perputaran sektor ya seperti ini dulu cara kerjanya, kira-kira kayak gitu. Berarti tadi ada 4 macam gitu ya, dan yang lebih menarik tuh justru yang lagi belum leading banget tapi masih on the way leading gitu. Oke, mungkin sebelumnya buat teman-teman semua aku mau ngingetin dulu kalau hari itu ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal SSIG Live ini aja, terus post story kalian dan tag @caricuan.official, juga tag @rita_fnd. Oke, nah mungkin lanjut lagi nih. Sebenarnya penting nggak sih Ci kita ikutin arus dari sektor dan sektor yang mau muter itu apa aja dari saham gitu? Kira-kira penting nggak sih untuk investor ataupun trader? Sebenarnya penting nggak penting ya. Kenapa nggak penting? Kalau buat orang yang cuma scalping atau cari beberapa titik keluar, mereka nggak penting. Karena mereka yang cari kan yang mereka nggak simpan. Istilahnya mereka tuh kayak boleh kita bilang spekulasi. Jadi kalau spekulasi ya nggak penting. Tapi kalau kita yang invest, memang kita mau cari cuan yang maksimum, itu sangat membantu nih. Kayak contoh ya, kalau kita liatin ini, mungkin aku bisa kasih lihat sedikit coba ya. Aku coba ya, turn the kamera. Wah ini aku bingung. Oh ini dia. Ini kayak gini nih. Ini tadi aku baru minta, karena aku tadi lupa screenshot di kantor. Ini kayak gini, ini adalah sektor yang sedang leading. Ini biasanya yang sekarang lagi manggung. Ini yang akan manggung menggantikan segera, dan ini yang udah mulai lemes. IDX Energy, kita lihat IDX Energy ini mulai turun di sini. Kemudian di sini IDX Health ini sebenarnya
Dari sini kemudian dia turun karena hari ini memang beberapa saham kesehatan itu agak koreksi. Dan kemudian ini ada yang menarik di sini adalah IDX Cyclical dan IDX Tech. Ini adalah sektor teknologi dan sini ada properti. Ini adalah contoh-contoh perputaran saham yang akan secara sektoral akan manggung. Tapi kalau misalnya buat kita yang memang kita mau invest ya itu berguna gitu loh. Kayak aku sering banget sih pakai ini misalnya ini kayaknya IDX Prop nih, properti kayak mau manggung nih. Dia mulai naik ke improving. Nah, kita cari dari saham itu, nah tiap sektor itu biasanya ada yang jadi market terbesarnya atau market cap terbesar seperti ini. Seperti kita lihat di sini adalah IDX Finance dengan market cap terbesar ada BCA. Biasanya BCA ini yang akan menjadi dibeli paling banyak oleh investor fund atau investor asing. Nah, kita biasa beli perhatikan dari 1 sampai 5 lah biasanya. Ini yang menarik. Kemudian yang nanti kalau misalnya IDX apa yang tadi teknik-teknya, tech yang akan manggung, oh ternyata MTech nih yang nomor 1, market cap-nya paling besar. Nah ini biasanya yang akan dibeli oleh investor-investor, makanya kenapa MTech juga boleh dibilang harganya cukup menarik ya, berapa hari ini dia kembali naik pelan-pelan tapi mulai menunjukkan penguatan. Nah inilah kemudian ada beberapa saham seperti sektor energi yang mulai lemes, yaitu kita lihat di sini adalah ada Bayan dengan market cap terbesar, tapi karena Bayan ini nggak besar, maksudnya nggak terlalu liquid, biasa orang akan belinya cuma Nadaro atau yang lain PTBA atau Pegas kayak gitu. Nah, kalau kita memang tujuannya kita buat invest, ini sangat membantu kita untuk menentukan peta untuk portofolio kita ya istilahnya. Jadi memang kita beli tapi bukan karena ikut orang, memang kita benar-benar udah melakukan do our own research ya kayak gitu. Nah kalau yang kayak gitu, kalau memang kita mengadakan riset sendiri kayak gini penting buat kasih cuan yang maksimum. Jadi supaya kita tahu kapan harus entry di angka yang di harga yang oke, terus dapat cuan yang Ya, maksimal juga ya. biasanya aku cari dulu sektoralnya dulu. Sektor apa sih yang kira-kira nih berpotensi naik? Kayak tadi kan bentuknya kayak arah jarum jam kan. Nah, di sektor improving itu biasanya menarik karena dikit lagi udah mau manggung, dikit lagi udah mau leading. Nah, dari sektor misalnya IDX Tech, kita cari dari IDX Tech yang paling gede market cap-nya. Nah, dari market cap yang paling besar itu biasanya yang lari duluan. Nanti duluan baru cari yang lebih kecil market cap-nya itu yang biasanya misalnya kayak teknologi ada selain tadi ada MTech, kemudian ada siapa lagi sih yang biasanya gede di sektor ini? Oh ternyata ada misalnya MCAS, ada DMMX, ada Buka. Nah mungkin dari tadi 3 saham itu ada satu nih yang lebih lincah, yang like-nya biasanya larinya lumayan jauh. Karena saham ini biasanya tuh kayak punya sifat gitu loh. Kalau ada yang sifatnya lemot, ya bener-bener lemot. Naiknya alon-alon, asal lakon. Ada yang naiknya cepet, lincah. Ada naik turunnya heboh. Nah, itu biasa kita suka sebut high beta ya. Nah, itu juga lumayan kita nyari yang kayak gitu. Dari yang leadingnya, yang paling gede, kemudian kita cari yang kecilnya tapi yang lincah. Karena biasanya naiknya lumayan jauh. Kayak gitu. Oke, nah kalau gitu kan tadi udah dibahas nih soal perputarannya yang kayak jarum jam itu. Itu gimana sih cara kita tahu bahwa suatu saham tuh udah selesai nih manggungnya dan mau berganti ke sektor lain? Kayak kan kalau tadi dari Bloomberg itu agak susah aksesnya. Kira-kira ada alternatif lain gak sih? Biasanya kita lihat gini, harganya cenderung akan mulai terkoreksi. Terkoreksi sedikit, kemudian naik lagi, terkoreksi lagi, naik lagi sedikit, terkoreksi lagi. Jadi kemungkinan akan membentuk higher lower low, lower high. Istilahnya mungkin dia contoh misalnya ada roll ya contoh aja. Misalnya kemarin 2050, kemudian minggu depan dia nggak bisa nyentuh lagi tuh 2050. Istilahnya powernya mulai hilang gitu loh. Dia turun misalnya 2010 tapi dia mantul di atas 2020 tapi dia cenderung akan perlahan-lahan turun. Kayak udah nggak ada tenaganya. Kalau sama misalnya masih kuat kan kayak market nih minus hari ini minus 50. Tapi ada beberapa saham yang cenderung
masih di area hijau atau di daerah kuning, itu kan bisa dibilang itu kuat ya, istilah daya beli orang itu masih ada. Tapi ada saham yang marketnya sebenarnya plus banyak, plus 50, plus cepet, tapi ada satu saham yang nggak bisa naik. Itu boleh dibilang mungkin demand atas saham itu udah mulai turun. Berarti kenapa kita bilang penguatannya udah mulai terbatas, atau itulah mungkin bisa dibilang salah satu indikasi bahwa sektor itu udah mulai kehilangan favoritismenya. Orang udah mulai pindah ke sektor lain. Kayak gitu. Oke, berarti bisa dilihat dari harganya juga ya. Yang kegampangnya selain lihat dari Bloomberg itu. Sama volume perdagangannya. Oh ya, Cenderung volume. tipis, menurun, turun. Oke. Kalau gitu ada ini nggak, Ci, tips buat trader dan juga investor dalam menghadapi tren yang berubah-ubah ini? Karena kan kayak agak pusing juga ya, apalagi Benar. kalau sekarang tuh udah cepet banget berubahnya. Iya sih. Kalau aku sih, kalau memang boleh dibilang kalau yang bulan ini memang di luar ekspektasi sih, karena memang umumnya Desember itu adalah it's good for IDX Energy. Tapi ternyata kita lagi enak-enak main di sektor energi, karena ada Omicron, wah energinya langsung turun semua. Kemarin waktu pertama berita Omicron itu keluar, harga oil sempat terkoreksi sampai 13%. Kenapa sektor energi pada turun? Karena orang takut bahwa dengan adanya varian baru, negara-negara akan memulai pengetatan lagi, mulai lockdown. Begitu lockdown, demand atas energi tersebut akan turun. Oleh karena itu, harga energi akan terkoreksi cukup dalam. Nah, kalau udah kayak gitu, ya udah berarti kita tinggalin dulu nih, harus berani cut loss atau trailing stop. Kalau memang kita udah cuan, ya udah kita jual dulu deh. Habis sekarang semua sektor pada turun kan, itunya apa energinya, emasnya pada turun, nikel juga pada turun. Ya udah kita tinggalin, kita ikut yang sekarang lagi tren. Mungkin yang sekarang kalau sektor yang nggak terlalu cepat ya pergerakannya, biasa sih banking. Banking tuh masih cukup relatif aman lah. Kalau misalnya lagi market ya kayak gimana, tetap banking reboundnya juga cukup lumayan cepat gitu. Atau juga telco itu juga cukup defensif, cuman naik turunnya nggak terlalu cepet ya. Jadi kalau turun itu turun tapi nggak bisa terlalu kencang. Tapi on the other hand, kalau misalnya market terkoreksi, dia koreksi tapi nggak setajam yang sektor yang lain gitu. Mungkin ya kita juga bisa balik ke sektor defensif ya, istilahnya yang naik turunnya nggak terlalu tajam, atau kita juga mencari sektor yang lagi tren. Kemarin tuh begitu berita Omicron, yang tren langsung IDX Health atau sektor kesehatan. Ya udah beli yang kayak begitu, ikutin pergerakan newsnya sih. Sekarang sih lebih bergerak karena news sih. Oke. Gitu. Kalau begitu, sekarang tuh sebenarnya ada tren apa sih? Soalnya kan agak gak jelas juga ya. Jadi sebenarnya yang tren sekarang tuh apa sih? Benar. Sebenarnya kemarin itu sempat sektor kesehatan. Cuman hari ini sektor kesehatan malah nggak perform gitu. Sektor kesehatan hari ini malah nggak terlalu naik. Malah yang lucunya hari ini aku bilang sektor kayak IDX Health nih sempat naik loh, sempat naiknya lumayan. Kemudian kayak kita lihat juga ada uh, infra aku nggak tahu deh, hari ini Telkomnya ada bertahan nggak? Kelihatannya memang hari ini agak mix sih marketnya. Nggak ada yang terlalu kayak dominan banget. Cuma kalau aku sih melihat perkembangan news daripada virus ini ya, kelihatannya orang bilang kan, oh nggak mild symptom, nggak terlalu mengkhawatirkan, atau cukup soft lah ya, nggak sampai mematikan, nggak perlu di hospitalize. Tapi jangan salah, virus ini bermutasinya cukup cepat, dan dia bisa istilahnya merubah gitu loh. Jadi aku sih untuk sementara aku masih beli untuk sektor kesehatan, karena tahun Januari yang perform itu sektor IDX Health atau sektor kesehatan. Seperti Kalbe kan nanti mau memproduksi vaksin sendiri. Kemudian kayak sektor rumah sakit, ini mungkin sampai awal-awal tahun aja ya, nggak sampai yang kita simpen lama. Mungkin sampai kita tunggu perkembangan virusnya. Tapi ternyata virusnya benar-benar nggak masalah, ya berarti sektor ini mesti kita kurangin posisinya. Karena tahun ini mereka sangat perform dan laporan keuangan bagus.
mereka dari high base. Nanti kalau kita keep sampai kuartal 1 tahun depan atau kuartal-kuartal berikutnya, nanti perbandingannya year on year jadi jelek. Karena tahun depan kan nggak mungkin akan terjadi kayak orang yang di hospitalize kayak tahun ini yang Juni kan Delta sampai tinggi begitu ya. Jadi ya itu paling kita main untuk jangka pendek aja sih. Oke, Tahun. berarti mungkin yang sekarang di healthcare itu lumayan menarik ya karena ada Omicron ini. Buat aku sih menarik karena kan ada beberapa rencana juga untuk government kita pengembangan vaksin sendiri Iya. yang Bio Farma. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan juga, ada yang nanya, window dressing itu sebenarnya masih bakal terjadi nggak sih dengan kondisi market yang sekarang dan juga newsnya yang kayak banyak banget nih dari mana-mana? Aku rasa sih window dressing tetap akan terjadi di selected stock. Jadi sebagian saham mungkin ada yang mungkin boleh kita bilang sebagian besar mungkin nggak terjadi window dressing. Kenapa? Karena sebagian saham juga udah naik daripada awal dibanding Desember 2021 ini. Karena di Desember 2021 lebih tinggi dari di awal tahun. Jadi nggak perlu ada window dressing, nggak perlu dipercantik karena harga sekarang udah jauh lebih tinggi. Tapi ada beberapa saham, kayak kemarin sih kita perhatikan beberapa saham dari sektor konglomerasi itu masih naik ya. Jadi itu masih biasanya yang grup-grup gitu masih. Oke, kalau gitu mungkin sambil bahas emiten-emiten juga kali ya. Kalau ini Uh, gimana? Teknologi katanya naik 1%, tapi buka turun ya, terus. Itu gimana, Rici? kalau buka mungkin karena dia masih ada istilahnya kemarin itu banyak sekali broker yang downgrade target dan menurut beberapa broker tadi nggak ada terjadi kayak katalis yang cukup menarik untuk mendongkrak harga saham. Itu mungkin juga perlu waktu juga untuk pembuktian dari laporan keuangan dia minus untuk menjadi tentu profit will take some time, dan buka sendiri jangan kita lupa adalah startup. Jadi startup itu banyak sekali investor-investornya, mungkin ada investor yang jualan atau ada juga fund yang kemarin harus kurangin posisi. Nah itu, dan dia juga ada overhang nanti bulan Maret lock up periodnya akan dibuka, jadi itu akan menjadi overhang. Mungkin kalau nanti deket-deket Maret pas dia punya lock up periodnya dibuka, nanti kalau harganya turun aku sih pengen beli sih kalau misalnya harga tetap di bawah di sekitar 400-an atau ya siapa tahu ada turun lagi, mungkin itu cukup menarik mendekati lock up periodnya dibuka atau setelah itulah dekat-dekat situ. Tadi ada yang nanya Befik ya, Befik itu sebenarnya masih oke. Story-nya sebenarnya masih berjalan, cuman memang seperti kita tahu semua bank mini atau semua digital bank itu sangat-sangat volatile dan naik turunnya itu cukup tajam. Naik juga bisa ARA, turun juga bisa ARB. Mau bank digital yang gede seperti Agro atau BBYB, ARA, ARB itu kayak udah something yang very common. Jadi nggak kayak jangan expect bank digital itu untuk naik tuh turunnya dikit dan stabil. Itu enggak, itu mah BCA, BRI. Kalau bank digital selalu volatilitasnya sangat-sangat tinggi. Tapi kalau kita menilik dari story-nya seperti kemarin aku juga baru mengadakan webinar market outlook. Menurut Van yang kemarin kita invite sebagai narasumber juga disebutkan bahwa tahun depan untuk saham digital itu masih akan sangat menarik. Karena apa? Karena bank-bank kecil itu masih butuh investor. Jadi dengan adanya masuk investor baru ke dalam ekosistem mereka, itu akan merubah istilahnya prospek daripada bank itu sendiri. Jadi kayak Amar, kayak Bevik, sebenarnya itu story-nya masih on. Istilahnya rumor yang berkembang itu masih on, mereka masih mencari atau sudah mendapatkan investor baru. Jadi tinggal tunggu apa ya namanya eksekusinya aja. Karena eksekusinya baru akan tahun depan. Right issue baru tahun depan. Seperti BNBH kan gitu, right issue terbang. Setelah BBHI, setelah right issue terbang. Jadi mesti tunggu right issue dulu. Kayak gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya dulu nih, kalau misalkan sekarang ini buat window dressing itu kan biasanya saham-saham blue chip ya. Nah itu tapi Iya, kalau sekarang masih berlaku nggak sih? Atau kira-kira ada sektor lain yang menarik buat window dressing tahun ini? emang umumnya sih umumnya blue chip.
Mungkin kalau perhatiin sektor consumer adalah satu sektor yang sangat-sangat tertekan di tahun ini. Jadi kalau kita lihat dari awal tahun hingga sekarang, sektor consumer itu harganya cukup terdiskon cukup jauh dari awal tahun. Seperti kita lihat saham rokok deh, awal tahun tuh berapa? Unilever, harga awal tahun berapa? Dan harga sekarang kan cukup jauh. Nah, mungkin sektor-sektor itu berpotensi sekali ada window dressing, karena mungkin ada fund atau beberapa pemegang saham institusi yang mempunyai posisi yang cukup banyak di saham-saham di sektor tersebut. Mereka perlu mempercantik istilah, kalau tutupnya tinggi kan berarti kinerjanya istilah cukup oke dong. Kalau misalnya ditutupnya sekarang di bawah, awal tahun nih di sini nih, awal sekarang di sini, berarti kan kinerjanya kan kelihatannya minus ya. Biasanya akan ada istilahnya dipercantik tutupnya, mereka tutup atas pasti. Oke. Ini mungkin ada yang nanya lagi, kalau Jumat BBCA ditarik ke 7.500, hari ini openingnya dibanding ke 7.350, itu gimana skenario-nya, Ci? Itu mungkin Jumat itu kalau nggak salah ada FTSE rebalancing deh. Kalau nggak salah. Biasanya kalau tutupan-tutupan ada penarikan-penarikan yang pas penutupan atau bukan dari awal, kadang-kadang itu ada ini rebalancing. Tanggal 17 itu ada rebalancing FTSE. Mungkin itu adalah salah satu saham yang market, iya nih, tanggal 17 itu Jumat. Mungkin aku rasa sih, aku curiga itu adalah FTSE rebalancing, adanya penambahan bobot di saham itu. Nah, karena penambahan bobot aja, jadi setelah marketnya hari ini buka, ya dia normalize, sahamnya turun lagi. Karena memang naiknya bukan karena ada sentimen atau ada sesuatu yang mendukung fundamental untuk naik harganya, tapi karena memang ada rebalance aja, penambahan bobot, jadi ada fund yang membeli atau fund asing yang membeli untuk memenuhi kriteria pembobotan tadi itu aja. Oke. Terus mungkin ada udah beberapa yang nanya, kalau Sen gimana ya? Sen hari ini ARB ya, kalau aku lihat setelah pengambil alihan oleh Digital Colony, kita belum ngelihat lagi ada berita-berita terupdate akan kemana sih ini company setelah di take over oleh Digital Colony yang kemarin baru tender offer. Apakah mereka akan akuisisi atau apa? Ini belum ada kabar sama sekali. Jadi mungkin itu kita harus nunggu lagi sampai ada berita ya. Tapi kalau dari segi teknikal hari ini tutupnya Sen di sini ini nggak terlalu bagus ya, karena dia jebol di support. Jadi secara teknikal ini jadi kurang bagus gitu, dan chartnya juga technically udah berpotensi ke bawah ya. Tapi kalau misalnya kalian invest jangka panjang ya, itu masih ada harapan sih, karena tahun depan itu mungkin sektor-sektor tower masih ada ceritanya, karena tower itu ada beberapa tower kan ada merger akuisisi. Mungkin kalau tower gede seperti Tebiknya jalan atau Mitra Tel jalan ya, kan yang lebih kecil biasanya ngikut. Cuman nih kayak sekarang kan semua towernya juga nggak terlalu kemana-mana kan, Mitra Tel nggak kemana-mana, tower sendiri TOR juga nggak terlalu naik, dan tebiknya juga main di kisaran trading range 2.800 sampai 3.000-an, mundar-mandir di sana aja. Jadi belum terjadi perubahan. Oke, mungkin satu lagi nih, kalau ada beberapa juga yang nanya, kalau bank digital itu gimana? Iya, bank digital itu masih banyak beberapa bank kecil yang harus memenuhi kriteria pemenuhan modal dasar kerja minimum. Nah, itu akan perlu partner atau perlu investor asing. Nah, itu perlu kita lihat investor atau partner apa sih yang nanti akan bergabung ke bank digital tadi. Jadi ini menurut aku masih akan panjang nih, masih ada ceritanya, bukan panjang sih, masih ada ceritanya lah sampai tahun depan. Karena right issue rata-rata untuk beberapa bank digital ini masih berlanjut sampai tahun depan. Karena kayak yang hari ini baru berakhir BNB aja kan right issue-nya hari ini, kalau nggak salah hari ini terakhir. Dan seperti kita lihat BNBA begitu kelar right issue baru jalan. BBYB kelar right issue naik. Kalau agro agak-agak anomali, setelah right malah dia nggak terlalu naik ya harga sahamnya ya, malah
cenderung harga sahamnya jadi kurang menarik secara teknikal kalau agro. Tapi kalau bank-bank digital lain itu masih berjalan, istilah rate-nya masih berjalan, story-nya masih berjalan, buyer atau potensial partnernya masih dalam pembicaraan, atau beberapa udah dengar-dengar sih beberapa udah done gitu loh. Dan ada beberapa bank digital yang berpotensi di divest atau dijual sebagai sahamnya di harga yang cukup menarik gitu di atas. Oke. Mungkin ini terakhir sih, ada yang nanya nih, kalau bank itu market cap-nya gimana? Kok tadi nggak termasuk di BBB, Arto, dan kawan-kawan? Kayaknya yang tadi dikasih lihat itu loh. Di Benar. yang... ANK atau bank itu adalah salah satu saham yang aku bilang agak unik. Kenapa agak unik? Market cap dia 32T. Kemarin tuh teknikalnya wah udah bagus banget, dan kemarin itu sempat masuk ke MSCI Small Cap atau FTSE ya, aku lupa ya. Itu istilah story menunjang, tekniknya bagus, tapi sahamnya nggak bisa naik terlalu tinggi. Aku juga nggak ngerti nih, sampai ini teknikalnya udah bagus loh, kenapa nggak mau naik gitu. Itu juga kita nggak tahu nih kenapa dengan saham BANK ini 3.000 kan, atau Facebook join as a partner, atau mereka ada kolaborasi. Nah itu sempat naik tapi habis itu turun sampai sekarang. Jadi menurut aku untuk trader, terutama untuk trader atau swinger trader, ini saham yang cukup sulit untuk kita identifikasi. Kadang-kadang market naik dia nggak naik, kadang-kadang market turun dia bisa turun sendiri, atau market turun dia nggak turun. Jadi agak susah, secara teknikal susah, kelihatannya bagus tiba-tiba tutup bawah. Secara teknikal jelek, kita udah nggak mau main, tahu-tahu tarik atas. Jadi agak sulit sih, agak bingung mainnya, bener-bener unless kamu buy and forget. Jadi beli simpan udah jangka panjang. Cuman arahnya kemana kita nggak tahu. Kita masih tunggu lagi pengembangan daripada BANK ini sendiri. Kan dengar kemarin mau launching dia punya software atau aplikasi ya. Tapi sampai sekarang belum dengar lagi sih. Jadi aplikasinya bagaimana? Kita tunggu aja. Oke, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Udah 37 menit, mungkin udah dulu Bu live-nya. Thank you so much udah mau sharing-sharing hari ini dan juga ngasih insight banyak banget. Iya, makasih banyak ya, Official. Sukses terus dan sehat selalu. Thank you Oke, semua. thank you. Buat Bye. teman-teman semua, jangan lupa join giveaway-nya juga ya. Iya, jangan lupa ya di join. Thank Ya you, udah, Ci. bye.